sini kita akan membahas case study konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta, PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Soal nomor 1, buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Yang pertama, mencatat akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Investasi pada PT Farva bertambah di sebelah debit 300 juta, lalu kas berkurang di sebelah kredit 300 juta. Lalu mencatat laba neto PT Farva tahun 2020. Investasi pada PT Farva bertambah di sebelah debit 75 juta, lalu bagian laba atas PT Farva berkurang di sebelah kredit 75 juta. Ada di soal di PT Afaf, bagian laba dari PT Farva 75 juta. Lalu mencatat penerimaan dividen dari PT Farva, kas bertambah di sebelah debit senilai 20 juta, lalu investasi pada PT Farva berkurang di kredit 20 juta. Ada di soal PT Farva dividen 20 juta. Siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020. Yang pertama kita buat jurnalnya terlebih dahulu. Untuk perhitungan nilai buku tahun 2020, saldo yang masuk pada tanggal 1 Januari 2020 itu 300 juta didapat dari ini jurnal akuisisi PT Farva yang atas ini. Selanjutnya untuk saham biasa 200 terdapat 200 juta. Ini terdapat dari neraca saldo yang di kredit tersebut. Selanjutnya saldo labanya 1 juta. Itu kan tadi kan saldo awal masuk 300 juta itu di debit, sedangkan saham biasa itu di kredit. Jadi dikurangi 300 juta dikurangi 200 juta menghasilkan 100 juta rupiah. Selanjutnya laba neto. Ini nominalnya 75 juta. Ini didapat dari jurnal soal 1 yang investasi pada PT Farva. Laba bersih. Satu labanya terdapat 75 juta rupiah. Selanjutnya ada dividen. Dividen ini mengurangi. Jadi mengurangi nominalnya 20 juta. Ini dari dari sini. Ini kan dividennya di debit 20 juta, jadi dikurangi. Jadi saldo akhir 31 Desember 2020 terdapat 355 juta. Ini didapat dari 300 ditambah 75 dikurangi 20. Saham biasanya tetap cuma diturunkan 200 juta. Saldo labanya bisa menjadi 155 juta. Ini dari 100 ditambah 75 dikurangi 20. Baik, selanjutnya pada 31 Desember 2020 saham biasa PT Farva 200 juta di debit. Saldo laba 100 juta di debit. Bagian laba atas PT Farva
75 juta di debit. Lalu dividen diumumkan 20 juta di kredit, investasi pada PT Farva 355 juta di kredit. Untuk kertas kerja konsolidasian 2020, yang pertama yaitu bagian laporan laba rugi. Untuk penjualan pada PT Afaf sebesar 800 juta yang berada di debit, dan PT Farva sebesar 250 juta berada di debit juga. Untuk konsolidasian sebesar 1.050 juta yang berada di debit. Untuk akun berikutnya yaitu beban pokok penjualan dari PT Afaf sendiri sebesar 200 juta berada di kredit, dan PT Farva sebesar 125 juta berada di kredit. Untuk konsolidasian sebesar 325 juta berada di kredit. Berikutnya yaitu beban penyusutan dari PT Afaf sebesar 50 juta. Berikutnya dari PT Farva sebesar 10 juta. Keduanya berada di bagian kredit, dan konsolidasian sebesar 60 juta berada di kredit juga. Berikutnya yaitu bagian laba atas PT Farva, yaitu untuk PT Afaf sebesar 75 juta, jurnal eliminasi debit sebesar 75 juta. Laba neto konsolidasian yaitu PT Afaf sebesar 400 juta, dan untuk PT Farva sebesar 75 juta. Untuk jurnal eliminasi debit sebesar 75 juta, sedangkan untuk konsolidasian sebesar 400 juta. Berikutnya yaitu laporan perubahan saldo. Yang pertama yaitu laba kosong, dan berikutnya yaitu saldo laba awal, yaitu pada PT Afaf sebesar 225 juta dan PT Farva sebesar 100 juta. Untuk jurnal eliminasi debit sebesar 100 juta, dan untuk konsolidasian sebesar 225 juta. Laba neto dari PT Afaf sebesar 400 juta, untuk PT Farva sebesar 75 juta, jurnal eliminasi debit sebesar 75 juta, dan konsolidasian sebesar 400 juta. Semua itu berada di bagian debit. Untuk dividen pada PT Afaf yaitu sebesar 100 juta, dan untuk PT Farva sebesar 20 juta. Untuk jurnal eliminasi kredit itu sebesar 20 juta. Untuk konsolidasian sebesar 100 juta berada di kredit juga. Untuk selanjutnya yaitu saldo laba akhir, yaitu dari PT Afaf sebesar 525 juta, untuk PT Farva 155 juta, jurnal eliminasi berada di debit yaitu 175 juta, dan untuk kredit 20 juta. Jadi untuk konsolidasian sebesar 525 juta. Laporan posisi keuangan. Total aset senilai 1.445 juta diperoleh dari kas, ditambah piutang, ditambah persediaan, ditambah tanah, ditambah bangunan dan peralatan, dikurangi akumulasi penyusutan, ditambah investasi pada PT Farva, sehingga didapat total aset senilai 1.445 juta. Kas senilai 210 juta didapat dari 130 juta ditambah 80 juta. Kemudian piutang 230 juta didapat dari 165 juta ditambah 65 juta. Persediaan senilai 275 juta didapat dari 200 juta ditambah 75 juta. Tanah senilai 300 juta didapat dari 200 juta ditambah 100 juta. Bangunan dan peralatan senilai 900 juta didapat dari 700 juta ditambah 200 juta. Kemudian akumulasi penyusutan didapat 470 juta dari 450 juta ditambah 20 juta. Kemudian investasi pada PT Farva senilai 335 juta. Kemudian total liabilitas dan ekuitas.
utang usaha senilai 135 juta didapat dari 75 juta ditambah 60 juta. Kemudian utang obligasi senilai 285 juta didapat dari 200 juta ditambah 85 juta. Saham biasa senilai 500 juta didapat dari 500 juta ditambah 200 juta, kemudian dieliminasi senilai 200 juta. Kemudian saldo laba senilai 525 juta didapat dari 525 juta ditambah 155 juta, kemudian dieliminasi senilai 175 juta dan 20 juta. Sehingga total liabilitas dan ekuitas senilai 1.445 juta.